Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3 dengan materi konsep pendapatan yang beranggotakan yang pertama Adrianus Puasa, Dastriana, Marliani Karunia Toding, Widianti Medeli Patabang, dan saya sendiri Nur Anissa Putri Maharani sebagai moderator. Nah, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Widianti Medeli Patabang. Kepada Widi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu definisi pendapatan. Dalam SFAC nomor 6, FASB mendefinisikan pendapatan dan untung. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, jasa render atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat. Sedangkan keuntungan adalah kenaikan ekuitas dari transaksi perifer atau insidental dari suatu entitas dan dari semua transaksi lain, peristiwa lain, dan keadaan yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Sedangkan pengertian dari penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan peserta ekuitas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya, untuk materi kedua akan dipaparkan oleh Dastriana. Kepada Dastriana, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang kedua yaitu adalah karakteristik pendapatan. Dari beberapa definisi di atas, dapat didaftar karakteristik atau kata-kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan utang. Yang membentuk pengertian pendapatan dan utang adalah 1. Aliran masuk atau kenaikan aset. 2. Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus. 3. Pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban. 4. Suatu entitas. 5. Produk perusahaan. 6. Pertukaran produk. 7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. 8. Mengakibatkan kenaikan ekuitas. Beberapa karakteristik di atas dikatakan merupakan turunan atau konsekuensi dari atau dikandung secara implisit oleh kata kunci yang lain. Merupakan karakteristik konsekuensi pendukung Littleton menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi kejadian atau keadaan sebagai berikut. 1. Transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. 2. Laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap, surat berharga, segmen bisnis, dan anak perusahaan. 3. Hadiah, donasi atau temuan. 4. Revaluasi aset yang telah ada. Yang terakhir penyediaan dan atau penyerahan produk, barang, dan jasa. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga yaitu Marliani Karunia Toding. Kepada Marliani kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan dan realisasi pendapatan. Nah, untuk menjabarkan kriteria kualitas informasi menjadi kriteria pengakuan pendapatan, perlu dipahami ada 2 konsep penting, pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Nah, pengertian dari pembentukan pendapatan itu sendiri yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Sedangkan pada realisasi pendapatan, pada menurut konsep ini, pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat
terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan atau belum dibuat sama sekali. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang ketiga. Selanjutnya untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh Adrianus Kuasa. Kepada Adrianus kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas. Jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen. Sebaliknya, jika terjadinya kontrak penjualan belum cukup untuk mengakui pendapatan sebelum barang atau jasa sudah cukup selesai dikerjakan walaupun jumlah rupiah pendapatan telah terrealisasi karena belum ada upaya yang membentuk pendapatan. Atas dasar konsep kesatuan usaha, tidak ada pendapatan tanpa upaya. Tanpa upaya pendapatan belum dapat diakui. Berdasarkan dari FASB mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dikatakan terrealisasi bila mana produk telah dijual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Dan dikatakan cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu terbentuk atau terhak. Pendapatan dikatakan dapat terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang terakhir. Mungkin cukup untuk materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.